Pemirsa, potensi pertumbuhan Itama Ranuraya sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis farmasi. Kita akan membahas prospek bisnis dan strategi bisnis Itama Ranuraya bersama Direktur Utama PT Itama Ranuraya, Heru Firdausi Sarif. Apa kabar Pak Heru? Kabar baik, Pak Rudi. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Pak Heru, ini kalau kita bicara soal IRA, ini kan yang saya tahu kemarin itu salah satu produk utamanya adalah alat suntik dengan teknologi yang sangat berbeda ya Pak ya, benar nggak? Iya betul, Pak Rudi masih ingat ya? Masih ingat Pak Heru. Dan ini adalah salah satu yang di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat dibutuhkan. Begitu nggak kira-kira Pak? Iya betul Pak Rudi. Ya. Nah sepanjang pandemi ini peningkatan Itama Ranuraya itu kinerja keuangannya sampai berapa persen Pak? Untuk sampai akhir 2020 kita peningkatan tuh sekitar 80 sampai 100%. Oke, 80 sampai 100% ya? Secara keseluruhan ya, bukan hanya jarum suntik. Iya, secara keseluruhan. Untuk yang kontribusi paling besarnya apa Pak? Kontribusi yang paling besar itu dari swab antigen. Swab antigen? Ya betul. Oke. Ya, ini itu sampai 40%. Oke, ini memang sangat dibutuhkan saat ini ya. Paling tidak untuk bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan atau ingin menggunakan transportasi udara, ini juga harus menggunakan swab antigen. Nah, ini artinya sebetulnya yang produk-produk Itama Ranuraya itu bukan hanya alat kesehatannya, tapi juga termasuk alat-alat diagnosa seperti itu, Pak Heru? Iya betul. Jadi sales review kita sampai akhir 2020 itu 40% kita dari Ebet Panbio, salah satu merek pertama untuk swab test antigen. Okay. Lalu kemudian dari situ baru 26% itu dipegang oleh jarum suntik untuk kebutuhan COVID-19 dan imunisasi. Oke, baik. Pak Heru, untuk kuartal pertama ini juga kalau saya tidak salah juga peningkatannya juga luar biasa di 2021. Ya betul. Sampai berapa persen Pak? Untuk yang kuartal pertama ini kita mencapai sekitar 80%. Oke. Dibandingkan dengan tahun lalu. Oke. Kalau peningkatannya sampai 80%, ini peningkatan revenue atau laba Pak? Jadi itu peningkatan dari revenue. Dari revenue. Kalau target Itama Ranuraya sendiri sampai akhir tahun sampai berapa persen Pak? Ya sekitar 80-an juga lah. Artinya di kuartal 1 ini sudah tercapai sebetulnya? Ya kuartal 1 ini kan dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun yang lalu ya. Gitu loh. Oke. Kita masih harus melalui kuartal lainnya. Kalau kuartal lainnya bisa dilalui dengan baik ya berarti tercapai, tergantung nanti kuartal selanjutnya. Oke. Ada strategi yang khusus mungkin yang akan dilakukan oleh Itama Ranuraya selama 2021 ini? Strategi khusus dalam kinerja dalam pandemi ini kita berkonsentrasi kepada dua aspek. Aspek pertama adalah tentu saja mengembangkan tetap alat-alat yang diperlukan di COVID-19 seperti alat suntik, rapid swab antigen, lalu mesin terapi plasma konvalesen, gitu kan. Nah, lalu strategi kedua tentu saja tetap rencananya mengembangkan untuk kita bertransformasi bersama pabrikan PT Wanjek Indonesia yang merupakan sister company. Nah itu juga strategi kita di tahun 2021. Oke.
Dulu kalau saya tidak salah, Pak Heru juga sempat mengatakan bahwa Itamara Raya itu akan membangun pabrik baru. Koreksi kalau saya salah. Ya, jadi sebelum pabrik baru, tentu saja kami harus transformasi dulu dari PT Itama sebagai suatu distributor untuk menjadi pabrikan, yaitu dengan bekerja sama nanti dengan PT Wanjek Indonesia. Nah, dari situ baru akan kelihatan bagaimana strategi selanjutnya dari pabrik untuk menambah omset dari Itamara Raya itu sendiri. Oke. Nah, untuk kalau kalau bicara soal pembangunan pabrik, artinya kan kita melihat bahwa pangsa pasar untuk produk-produk dari Itamara Raya itu masih sangat besar, gitu nggak kurang lebihnya cara berpikirnya Pak Heru? Iya betul, karena pabrik yang akan dikembangkan itu bukan hanya pengembangan dari alat suntik saja, tapi juga ada pabrik rapid panbio, rapid EBET, gitu kan, rapid swab antigen juga. Lalu juga kemudian kita juga akan mengembangkan juga di kantong darah. Nah itu hal-hal tersebut akan membantu pengembangan. Selain dari itu, kita karena izin edar dari Afimek sebagai satu produk yang dianggap untuk kesehatan juga sekarang sudah mulai diminati masyarakat, itu juga akan membantu pertumbuhan kami di tahun 2021. Oke, Pak Heru, soal Afimek ini sebetulnya istilahnya yang betul apa? Apakah dia obat untuk menyembuhkan atau sebetulnya sebagai imunomodulator? Imunomodulator, bukan obat. Bukan obat ya? Iya. Baik. Pak Heru, ini kalau bicara soal pangsa pasar dari produk-produk Itamara Raya sendiri, selain untuk pasar domestik, sebetulnya produk apa saja yang mungkin sudah diekspor atau dijual ke mancanegara? Rencana pengembangan dari ekspor itu nanti dikaitkan dengan peresmian pabrik baru Wanjek setelah Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kami lagi menampung pesanan-pesanan dan juga survei-survei dari negara-negara di luar Indonesia yang menginginkan untuk kebutuhan dari alat suntik ini. Artinya jadi kita konsentrasi di situ. Ada konsentrasi di situ dan kemungkinan tentu saja dari semua nego-nego itu nanti seharusnya ada yang bisa kita laksanakan. Baik. Pak Heru, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, PT Itamara Raya Tbk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2019. Dan rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, saham PT Itamara Raya Tbk selalu atraktif di mata para pelaku pasar. Berikut kita simak datanya. Kita lihat untuk PT Itamara Raya Tbk ini melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten IRRA. Melakukan initial public offering pada 15 Oktober 2019 dan terdaftar pada papan pengembangan. Bergerak pada bidang usaha distribusi alat kesehatan, terdaftar di sektor kesehatan dan subsektor jasa dan peralatan kesehatan, sementara bergerak di industri peralatan dan pelengkapan kesehatan. Selanjutnya kita lihat pemegang saham dari IRRA. Ini sebanyak 1,1 miliar saham atau 69,75% dari total keseluruhan saham IRRA dipegang oleh PT Global Dinamika Kencana. Kemudian selanjutnya sebanyak 300 juta saham atau 18,75% saham dipegang oleh masyarakat. Dan 84 juta saham dipegang oleh PT New Medic Jaya. Dan terakhir 100 juta saham atau 6,25% dipegang di saham Treasury. Selanjutnya kita lihat untuk pergerakan nilai saham IRRA. Pada 3 Januari saham diperdagangkan di level Rp1.700 per lembar saham. Kemudian mengalami penaikan positif yang signifikan. Kita lihat pada 11 Januari
naik menjadi Rp3.700 per lembar saham. Kemudian pada 2 Februari turun sedikit mengalami pelemahan bergerak pada level 2.860. Kemudian pada 3 Maret diperdagangkan di angka Rp2.300 per lembar saham. Selanjutnya pada 29 Maret diperdagangkan di angka Rp1.820 per lembar saham. Dan pada 23 April pada level Rp1.790 per lembar sahamnya. Rudi dan pemirsa, demikianlah sejumlah data dan juga informasi pergerakan saham dari IRRA. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Utama Itamara Nuraya, Heru Firdausi. Pak Heru, ini apa pendapat Anda soal pergerakan atau kinerja saham IRRA? Ini kalau kita lihat di Januari sempat diapresiasi begitu tinggi sampai 3.700, tapi sejak itu cenderung turun, terakhir di level sekitar 1.700-an. Saya kira direksi sebetulnya konsentrasi pada pekerjaan real ya, pekerjaan real di lapangan, bagaimana meningkatkan omset, bagaimana meningkatkan laba, gitu kan. Nah, jadi untuk saham ini itu kan masyarakat yang bergerak gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, yang penting hasil akhir di 1.700-an itu menurut saya masih saya anggap sebagai suatu nilai yang cukup signifikan lah dibandingkan dengan pada awal kita di tahun 2019. Jadi saya hanya lihat awal dan akhirnya aja. Sedangkan dalam prosesnya itu semua kan masyarakat yang menilai. Gitu ya, walaupun sentimen-sentimen yang tidak berkaitan langsung dengan realita penjualan juga memang menjadi sentimen masyarakat tersendiri, dan saya pikir itu menjadi suatu dinamika lah. Untuk yang sekarang sekitar 1.700 itu. Kalau demikian Pak Rudi. Ya, kalau dividen 2020 itu sampai berapa persen Pak yang akan dibagikan ke para pemegang saham? Kalau untuk dividen, sebentar saya lihat dulu ya Pak catatannya. Kira-kira saja Pak mungkin? Itu dividen yang akan diberikan di 2021 ya Pak? Ya. Tahun buku 2020 kan? Oh, tahun 2020. Ya. Sebentar ya. Itu sekitar dividen itu Rp12 per lembar kali ya. Oke, itu berapa persen dari laba? 30%-an lah, 30%. 30% dari laba. Oke. Pak, ini Itamara Nuraya itu kalau saya tidak salah juga akan berubah ya, dalam artian juga akan menjadi pelayan untuk laboratorium gitu, membuka semacam laboratorium, terus bekerja sama dengan Health kalau saya tidak salah. Bisnis laboratorium itu memang menjadi target juga. Progres memang sampai hari ini masih dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang laboratorium. Baik. Maupun rencana akuisisi perusahaan laboratorium. Jadi kelihatannya baru sampai tahap itu, Pak Rudi. Baik. Pak Heru, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.